Oke, tadi aku record dulu ya. Nah, sebelumnya kenalin ya teman-teman, nama aku Syifa. Aku akan menjadi MC selama 3 sesi mendatang. Di sesi satu pada hari Selasa ini gitu ya, kemudian di sesi 2 pada hari Rabu, dan di sesi 3 di hari Jumat gitu. Nah, harapannya teman-teman inget gitu ya tadi jadwal-jadwalnya supaya nggak lupa gitu untuk hadir kelas di sesi 2 dan juga di sesi 3. Nah, karena aku udah kenalan nih teman-teman, aku juga mau kenalan sama teman-teman semua yang ada di sini. Aku lihat di partisipan ada 134 orang gitu ya. Mungkin boleh teman-teman ditulis di kolom chat gitu ya. Asal daerahnya dari mana aja nih gitu. Nanti aku bakal lihat gitu, teman-teman dari mana aja sih. Oke, ada Kak Erika dari Jember, ada yang dari Kabupaten Bandung. Wah, ada yang dari Tangsel. Aku juga di Tangsel nih, Kak, gitu. Dari Bandung, Bandung banyak ya. Dari Jogja, Jaktim, Surabaya. Wow, Samarinda, Palembang gitu. Di luar Pulau Jawa, Semarang. Ada yang dari Aceh gitu ya, di ujung Indonesia. Ada yang dari Jogja. Ada yang dari Balikpapan, Riau. Wah, banyak banget nih ya teman-teman. Kayaknya hampir dari seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu ya, semuanya berkumpul di sini untuk mengikuti kelas gratis bersertifikat. Oke, nah mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman kenalannya, karena aku udah kenalan dan teman-teman semua juga udah kenalan. Langsung aja tanpa berlama-lama, sebelum kita masuk ke sesi pemateriannya, aku akan share dulu nih teman-teman apa aja sih gitu ya peraturan kelas yang harus teman-teman perhatikan gitu. Kenapa? Karena ini nanti akan menyangkut ke sertifikat dan juga benefit yang akan teman-teman dapatkan kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman inget gitu ya, kalau misalnya bisa mungkin teman-teman screenshot kayak gitu. Aku mau share dulu. Oke. Udah terlihat share yang aku PPT yang aku share? Oke, semoga udah ya teman-teman. Jadi peraturan kelas yang pertama itu adalah, nah, ini ya teman-teman. Dari segi etika selama kelas gitu. Nah, teman-teman diharapkan untuk menghargai pendapat dan juga kontribusi teman sekelasnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau berpendapat gitu ya, pastikan menggunakan bahasa yang santai tapi tetap sopan. Kemudian dari segi partisipasi kelas gitu. Teman-teman yang bisa aktif gitu ya, kita sarankan untuk aktif berpartisipasi dalam kelas, baik itu dalam kegiatan diskusi maupun dalam kegiatan praktik nanti gitu bersama pematerinya. Kemudian teman-teman juga bisa nih menggunakan fitur chat dan juga open mic kalau misalnya ingin berbicara atau berpendapat. Kemudian kalau misalnya teman-teman memungkinkan gitu ya untuk on cam, bisa banget teman-teman nyalain kameranya juga. Dan kalau misalnya teman-teman punya snack favorit, boleh banget nih diambil gitu ya untuk menemani selama kelas kita nanti kurang lebih sampai jam setengah 9 kayak gitu. Nah, kemudian dari segi akses materi gitu ya. Kalau misalnya ada yang tanya, Kak, PPT materinya itu dibagiin gak sih gitu? Enggak ya, teman-teman. Jadi, slide PPT yang di-share oleh speaker itu tidak dibagikan. Lalu apa yang dibagikan, Kak? Gitu. Yang dibagikan adalah rekaman kelasnya kayak gitu yang akan di share dan bisa teman-teman akses di LMS kayak gitu. Makanya sebelum mulai kelasnya gitu ya, mungkin kemarin-kemarin sama tim IODA udah diminta nih teman-teman untuk enroll LMS. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang kesulitan untuk enroll, boleh banget tulis di kolom chat gitu ya. Nanti kalau misalnya cukup waktunya akan aku apa namanya tutorialkan gitu bagi yang kesulitan gimana sih caranya enroll LMS gitu. Lalu, nah ini adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat nih teman-teman. Apa aja syaratnya? Nah ini teman-teman harus perhatikan gitu ya, karena kalau misalnya ada satu aja gitu ya syarat yang nggak teman-teman penuhi, itu teman-teman nggak akan bisa mendapatkan sertifikat gitu. Sayang banget kan ya. Yang pertama,
syaratnya adalah hadir penuh gitu. Jadi teman-teman wajib nih untuk hadir penuh baik di sesi satu, sesi 2, sama sesi 3 kayak gitu. Nah, kita lihatnya dari apa nih gitu. Kita lihatnya dari presensi yang akan aku bagikan nanti gitu ya di setiap sesinya dan juga dari dokumentasi gitu, teman-teman. Jadi dokumentasi itu akan aku lakukan 2 kali gitu ya, di awal dan juga di akhir kayak gitu. Nanti teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, boleh untuk on cam gitu ya. Nah, kemudian selain hadir penuh, teman-teman juga diminta untuk membuat konten tentang keseruan belajar gitu selama sesi kelas kita. Boleh pilih nih teman-teman platform medsosnya, boleh di LinkedIn atau di Instagram Story kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau dua-duanya itu nggak apa-apa banget. Nah, selain bikin konten, teman-teman juga wajib gitu ya untuk mengisi form feedback kelas dan juga form klaim sertifikat gitu. Yang mana kedua form ini nanti teman-teman bisa akses di LMS gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah enroll, teman-teman bisa lihat ya. Di situ ada form feedback kelas dan juga form klaim sertifikat, tapi belum bisa diakses gitu. Jadi teman-teman bisa aksesnya nanti nih ketika hari Jumat pas sesi terakhirnya itu selesai. Nah, selain itu, di sini ada beberapa informasi. Sertifikat akan dikirim melalui email yang diinput dalam form klaim sertifikat. Kemudian batas waktu pengisian klaim sertifikatnya itu adalah H+3 setelah sesi terakhir gitu. Jadi kan sesi terakhir ini di hari Jumat ya, teman-teman. Berarti kalau H+3 berarti di hari Sabtu, Minggu, Senin gitu. Nah, jadi batas waktu teman-teman ngisi form klaim sertifikatnya itu di hari Senin. Kalau misalnya di luar Senin gitu, nanti teman-teman nggak akan bisa dapat sertifikat. Nah, terakhir sertifikat akan dikirim maksimal H+5 setelah sesi terakhir gitu, atau hari Rabu berarti gitu ya teman-teman. Maksimal dikirim hari Rabu, sertifikatnya di email. Nah, itu untuk syarat mendapatkan sertifikat. Lalu ada juga nih teman-teman untuk ketentuan presensi gitu ya. Jadi nanti presensinya itu akan aku share gitu ya teman-teman sebanyak 2 kali di awal sesi dan juga di akhir sesi gitu. Nah di awal sesinya kapan Kak gitu? Di awal sesinya itu sebelum mulai pematerian atau di awal sesi pematerian gitu. Jadi ketika speakernya itu mulai memaparkan materi, aku akan share presensinya gitu. Dan di akhir sesi itu ketika sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, selanjutnya, walaupun aku share-nya 2 kali ini, teman-teman, teman-teman hanya wajib mengisi 1 kali presensi aja gitu. Jadi jangan double-double ya, teman-teman. Lalu presensi dibuka dari awal sampai kelas berakhir gitu. Jadi kalau misalnya udah jam 9 gitu, kelas kita udah berakhir, nah nanti teman-teman udah nggak bisa lagi nih gitu untuk ngisi presensinya karena udah aku tutup gitu ya. Dan yang keempat, konsekuensinya kalau misalnya teman-teman tidak mengisi presensi akan dianggap tidak hadir. Kalau misalnya dianggap tidak hadir, nah maka tadi teman-teman tidak dapat apa namanya nggak bisa mendapatkan sertifikat gitu ya karena syaratnya adalah hadir penuh. Nah itu untuk ketentuan presensi. Selanjutnya adalah ketentuan akses rekaman nih teman-teman. Jadi pada intinya untuk akses rekaman itu akan tersedia kebesokan harinya gitu ya di LMS. Misalnya sesi satu kita lakukan malam ini gitu ya. Maka rekaman kelas sesi satu itu bisa teman-teman akses di LMS besok siangnya gitu jam 12 maksimal. Nah, nanti rekaman kelas sesi satu itu akan tersedia selama 24 jam, kayak gitu ya teman-teman. Jadi sampai kebesokannya jam 12 juga. Dan nantinya akan di-replace gitu teman-teman. Di-replace dengan atau diganti dengan rekaman kelas sesi 2 kayak gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya gitu ya, kenapa Kak nggak langsung semuanya aja rekamannya di upload gitu? Karena supaya teman-teman ini juga bisa apa namanya berkomitmen untuk hadir di kelasnya gitu ya teman-teman. Karena sebelumnya kita pernah sistemnya itu nggak di replace dan banyak teman-teman peserta yang izin kayak gitu. Jadi kita menghindari gitu ya kemungkinan itu terjadi kayak gitu.
Nah, itu untuk ketentuan akses rekaman, teman-teman. Tapi tenang aja, walaupun di replace gitu ya, pada hari Sabtunya gitu, teman-teman sudah bisa mengakses rekaman semua sesi gitu ya, baik dari sesi 1 sampai sesi 3 gitu. Dan teman-teman bisa akses lifetime gitu ya, atau seumur hidup. Dan nih teman-teman LMS akan ditutup gitu ya enrollnya jika kelas telah selesai. Jadi pastiin teman-teman dari hari Senin sampai hari Jumat ini sudah enroll LMS. Karena kalau misalnya kelasnya udah selesai gitu ya, udah hari Sabtu, teman-teman udah nggak bisa lagi nih nanti enroll LMS-nya kayak gitu. Nah, itu untuk ketentuan akses rekaman. Selanjutnya adalah benefitnya nih teman-teman. Nah ini mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu juga ya. Benefitnya apa sih gitu mengikuti kelas gratis ini? Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan diskon 10% bootcamp upskilling kayak gitu. Nah, apa sih Kak gitu bootcamp upskilling? Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi bootcamp upskilling ini program belajar intensif gitu ya. Kalau misalnya kelas gratis ini kan selama 5 hari gitu ya, dengan 3 hari sesi live Zoom gitu. Nah, sedangkan di bootcamp upskilling ini teman-teman akan belajar intensif bareng mentor itu selama 1 bulan gitu. Dan sesi live Zoom-nya itu ada 10 kali. Nah, bukan hanya sesi live Zoom nih teman-teman, tapi teman-teman juga akan dibimbing oleh mentor selama 1 bulan untuk mengerjakan beberapa project gitu. Jadi nanti teman-teman bisa banget gitu ya hasil projectnya dijadiin gitu portofolio teman-teman. Nah, itu mungkin sekilas tentang bootcamp upskilling ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dapat diskon 10% bootcamp upskilling gitu, apa aja sih syaratnya Kak gitu? Yang pertama, teman-teman itu pastiin follow akun LinkedIn Yoda kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa membuat konten di LinkedIn dan jangan lupa mention Yoda Academy. Nah, sebelumnya itu kan untuk syarat mendapatkan sertifikat, teman-teman juga diminta untuk membuat konten ya. Nah, bisa nih kalau misalnya teman-teman mau buat kontennya sekalian, boleh misalnya bikin kontennya di LinkedIn aja. Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman juga wajib ikut kelas full gitu ya selama 3 sesi dan juga aktif gitu, aktif berpendapat, open camp dan juga open mic. Kemudian yang terakhir, teman-teman juga mengisi form presensi setiap hari gitu ya, atau setiap sesi Zoom kita berlangsung kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman untuk benefit diskon 10% bootcamp upskilling. Nah, ini ada contoh gitu ya, konten yang dibuat salah satu peserta di LinkedIn, kayak gitu teman-teman. Bisa contoh seperti ini, tapi aku sih sarankan nggak sama persis gitu ya untuk captionnya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa kreasiin lagi nih gitu, sharing insight dan juga pengalaman sesuai yang teman-teman dapatkan selama kelas. Nah, mungkin yang bisa diambil contoh dari sini adalah mungkin bisa mention speakernya gitu, kemudian mention Yoda Academy sama ada dokumentasinya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk peraturan kelasnya. Sampai sini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditulis di kolom chat. Kalau misalnya aman, boleh ketik satu gitu ya teman-teman. Aku sambil bacain chat yang tadi nih. Izin gak bisa on cam ya nggak apa ya teman-teman kalau misalnya memang berhalangan. Kemudian untuk presensi itu belum aku share ya teman-teman. Jadi nanti aku share-nya itu bisa teman-teman ingat di awal pas pematerinya itu mulai menyampaikan materi dan juga di akhir gitu, pas sesi Q&A atau tanya jawab. LMS-nya linknya di mana? Aku baru masuk grup. Oke. Nah, mungkin aku mau share dulu ya untuk link LMS-nya.
bagi yang baru masuk grup. Nah, ini ya teman-teman untuk link LMS-nya. Kak mau tanya, tadi yang membuat konten tentang keseruan belajar di medsos ini harus setiap sesi atau bagaimana? Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat di setiap sesi itu boleh banget gitu ya. Tapi kalau misalnya mau buat di satu sesi aja gitu atau mungkin recap gitu di akhir itu juga boleh gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jangan lupa ya mention atau tag Iyoda gitu supaya kita tahu siapa aja nih yang buat konten kayak gitu. Satu, 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 satu aman berarti ya teman-teman. Bisa tolong share ulang persyaratan pengambilan sertifikat. Oke, aku share ulang ya, teman-teman. Oke, jadi ini ya, teman-teman syarat mendapatkan sertifikat mungkin boleh di screenshot gitu ya. Pada intinya sih teman-teman wajib hadir full sama membuat konten dan mengisi dua form ini nanti di hari Jumat kayak gitu. Harus publik akunnya. Enggak sih teman-teman, yang penting konten yang teman-teman buat itu bisa kita lihat kayak gitu. Gimana Kak tadi share keseruan di medsosnya setiap selesai sesi atau gimana? Tadi jaringan aku putus-putus. Jadi teman-teman share keseruannya itu boleh di setiap sesi gitu ya. Misalnya setiap kita selesai kelas teman-teman share nih di Instagram Stories itu boleh banget. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen buatnya satu aja gitu ya, misalnya recap gitu di akhir selama 3 sesi itu juga boleh. Jadi yang penting teman-teman bikin bebas mau bikin setiap sesi atau mau bikin salah satu aja kayak gitu. Nah, kalau private kan nggak kelihatan kan sama orang yang nggak follow. Jadi berarti kalau misalnya teman-teman mau buat khusus di hari itu di unprivate dulu gitu ya akunnya. Absennya 1 kali apa nanti pas akhir ada absen lagi. Aku baru gabung jadi nggak tahu tadi. Jadi teman-teman, aku akan share-nya 2 kali absennya gitu ya. Tapi walaupun aku share-nya 2 kali gitu, aku teman-teman tuh wajib ngisi absennya 1 kali aja kayak gitu. Oke, jadi nanti absennya akan aku share pas pematerinya mulai dan pas sesi Q&A ya teman-teman. Nah mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi gitu. Aku langsung eh ambil dokumentasi dulu nih teman-teman sebelum kita mulai ke sesi pematerian. Jadi dokumentasinya 2 kali ya teman-teman, di awal dan juga di akhir. Boleh nih teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, kita on cam dulu, aku akan ambil gambarnya. Wah yang join udah 208. Oke, aku tunggu ya selama 30 detik untuk siap-siap. Ya, kalau yang nggak memungkinkan untuk on cam nggak apa-apa ya teman-teman. Oh my God, gue kayak aku sambil baca-bacain ini dulu pertanyaan.
Kamu tanya apa bisa ikut kelas lainnya atau hanya satu kesempatan ikut kelas ini aja? Boleh ya teman-teman ikut kelas lainnya, asalkan jadwalnya itu nggak bertabrakan gitu. Karena nanti teman-teman yang bingung sendiri gitu ya, mau ikut kelas yang mana gitu. Oke, kalau bikin story isinya SS Zoom gitu boleh nggak? Atau harus bentuk video? Bebas ya teman-teman mau SS isi PPT materinya atau mau SS ketika kita dokumentasi itu bebas sih kayak gitu. Oke, karena udah pada siap, aku langsung mulai aja ya ambil gambarnya. Di aku di sini ada 5 slide nih teman-teman. Kita mulai dari slide 1, karena kita nggak tahu ya ada di slide berapa, jadi teman-teman siap-siap aja. Oke, dalam hitungan ketiga aku ambil gambarnya. Satu, dua, tiga. Oke, aku lanjut ke slide 2. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide 3. Satu, dua, tiga. Ke slide 4. Satu, dua, tiga. Ke slide 5. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir nih, ternyata ada 6 slide. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh banget untuk stay on cam ya, karena kita akan mulai nih ke sesi inti kita pada malam hari ini gitu. Nah, karena pemateri kita juga sudah hadir gitu ya di tengah-tengah kita, aku mau sapa dulu nih pematerinya. Halo, selamat malam Karita. Halo Kak Shiva. Oke, sebentar. Aku mau make co-host Karita dulu ya. Oke, gimana nih Karita kabarnya pada malam hari ini, Kak? Baik, tentunya sangat bersemangat karena bisa ketemu sama kalian semua dan belajar bareng. Wah, keren nih. Oke, kalau kalau Karita sudah siap gitu ya untuk menyampaikan materinya dan teman-teman semua juga di sini udah siap, aku langsung aja persilakan ke Karita untuk menyampaikan materinya. Silakan Karita. Sebentar ya teman-teman, saya share screen dulu ya. Oke, Kak. Oke teman-teman, apakah sudah terlihat ya? Di aku masih loading sebentar, Kak. Oke. Nah, sudah aman Karita, sudah kelihatan. Oke. Ntar saya slideshow dulu. Apakah udah terlihat ya slideshow-nya? Sudah, Kak. Oh sudah ya? Oke, oke. Sebentar ya teman-teman, masih loading ini soalnya.
Oke, sudah Oke, terlihat, Kak? sudah. Kita mulai dari awal ya. Oke, teman-teman. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pada malam ini kita akan belajar banyak hal. Jadi mungkin banyak teman-teman itu bingung ya kayak tentang SEO itu apa sih? Seperti itu. Nah, di sesi bersama dengan Kak Rita, ini ada terbagi jadi 3 sesi. Jadi pertama itu kita akan belajar dasar-dasar riset kata kunci. Terus kedua, nanti di hari besoknya kita akan belajar tentang riset kata kuncinya, kita akan praktek secara langsung. Terus kemudian untuk sesi ketiganya kita akan belajar nulis blog. Jadi make sure buat kalian untuk ikutin acaranya dari awal sampai akhir ya. Karena kalau kalian nggak ikutin yang sesi pertama ini, kalian bakal bingung nih. Soalnya SEO itu luas banget gitu. Nah, sekarang aku mau awalin dulu dengan perkenalan kan. Karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman, kenalin namaku Rita Kartika Jayanti. Kalian bisa panggil aku Kak Rita atau nama bekennya itu Rita Wang. Untuk background pendidikannya, saya pernah ngambil D3 Bahasa Inggris di Politeknik Ubaya di Surabaya. Saya orang Surabaya. Terus saya juga sarjana hukum di Universitas Terbuka dan sekarang lagi menempuh studi Magister Kenotariatan di Universitas Surabaya. Nah, untuk karir saat ini, jadi selagi saya menempuh pendidikan sebagai di Magister Kenotariatan, saya juga berkarir sebagai seorang content creator di sosial media. Nah, sosial media apa aja? Di sini ada Instagram, YouTube, sama TikTok. Untuk Instagramnya Rita Wang 1_. Kemudian untuk YouTube-nya I'm Rita Wang. Terus untuk TikToknya Rita Wang. Teman-teman boleh banget nih kalau misalnya teman-teman mau follow, ya kita kan mana tahu ya kita berteman di dunia maya gitu ya. Dan oh ya teman-teman, uh, Kak Rita mau tanya, kira-kira teman-teman ini berasal dari mana aja, kota mana aja? Kalau Kak Rita kan orang Surabaya, jadi mana tahu nanti next time kita bisa meet up bareng gitu. Ayo teman-teman dari mana nih? Wow, dari wah ada yang dari Cimahi, Palembang, Jateng. Wow, banyak banget nih. Eh, saya senang banget nih bisa ketemu sama kalian walaupun ini by online ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal belajar bareng. Oke, teman-teman, aku ada satu pertanyaan lagi sih. Kira-kira kalian saat ini apa ada yang sudah berkarir seperti itu? Kalau kalian berkarir, kira-kira kalian karir di bidang apa gitu? Atau teman-teman ada yang kepingin berkarir di dunia yang spesifik gitu loh. Misalnya kayak digital marketing, seperti itu. Oh, ada yang sudah mau jadi content writer. Wah, bagus banget nih kerja jadi content writer. Oh ya, ada yang fresh graduate. Oh, ada yang mau jadi notaris. Bagus banget nih. Gak apa-apa, kita belajar banyak hal, nggak cuma di satu bidang aja. Kita perlu belajar dari banyak hal, karena kan never stop learning gitu loh, guys. Oh iya, belum Kak, mau coba belajar jadi content writer. Oke, SEO spesialis. Oke, oh iya, kalian tahu nggak sih, guys, kalau sekarang pekerjaan itu bisa remote working gitu. Dan salah satunya itu jadi SEO spesialis, terus digital marketing, KOL spesialis, itu banyak banget. Jadi menurut Kak Rita sendiri, di dunia digital marketing itu sangat memungkinkan untuk remote working. Dan mungkin kalian ada kepikiran nggak kalau bisa kerja remote working digaji dengan misalnya dolar gitu. Bisa eh, kerja sama perusahaan di luar negeri. Nah, itu bakal enak banget kan? Kayak gimana rasanya punya gaji setara dengan orang di luar sana. Terus kita biaya hidup juga di Indonesia. Bakal enak banget kan? Iya, bener-bener bener. Saya pun juga mau gitu sebagai kayak side job gitu. Bakal seru banget sih.
Oke, oke, teman-teman, mari kita mulai saja. Next. Oke, teman-teman. Teman-teman pernah pikir nggak sih kayak SEO itu apa? Kalau misalnya kita lihat konten orang lain gitu ya. Eh, Kalian harus belajar SEO untuk menaikkan konten kalian gitu. Atau ada teman-teman yang bilang, karir sebagai SEO spesialis itu bagus banget dong. Nah, tentunya itu pasti ada ya. Dan ternyata SEO itu masih belum banyak orang ketahui gitu. Padahal penting banget gitu. Nah, ini saya akan jelaskan SEO itu apa sih? Jadi SEO itu adalah kesingkatan dari Search Engine Optimization. Nah, jadi Search Engine Optimization ini adalah cara di mana kita tuh bisa membuat konten di internet, seperti kayak contohnya itu kayak di website atau blog. Nah, konten kita itu bisa muncul di laman pencarian pertama gitu. Jadi misalnya kita searching di Google nih ya guys, kita searching tempat wisata, misalnya tempat wisata yang terkenal di Bali gitu. Terus kita tuh bikin konten, kita bikin blog gitu, kita nulis gitu. Nah, konten kita itu bisa paling atas sehingga orang-orang yang butuh informasi tersebut itu bisa ngeklik ngeklik konten kita gitu loh. Jadi secara gampangnya itu SEO itu adalah teknik yang membantu website atau konten kita muncul di halaman pertama hasil pencarian. Jadi sehingga lebih banyak orang itu bisa menemukan konten kita. Nah, ini biasanya menggunakan kata kunci yang tepat, terus harus menggunakan konten yang berkualitas juga, memastikan website memiliki struktur yang baik dan mudah diakses. Tujuannya itu supaya mesin pencari kayak Google gitu, itu nganggap konten kita ini, wah konten kita ini high value, konten kita ini relevan dan dibutuhkan banyak orang, sehingga Google itu bakal ngangkat gitu loh, ngangkat konten kita itu, seperti itu. Oh ya, teman-teman, mungkin di sini kalau ada yang kepingin jadi content creator gitu. Nah, content creator itu juga butuh SEO. Kenapa? Kalau misalnya berdasarkan pengalamannya Kak Rita aja ya. Kak Rita ini kan sudah dari tahun 2020 waktu itu ngonten gitu. Waktu itu ngonten di YouTube gitu. Nah, karena COVID, jadi Kak Rita ngonten coba-coba ngonten di YouTube. Kontennya itu awalnya kayak masak-masak gitu. Nah, ketika awal bikin konten terus upload, pasti yang nonton itu kan sedikit. Dan itu otomatis bikin kayak hati Kak Rita tuh kayak, oh sedih. Kok kita tuh udah niat ya kan? Kita udah niat, kita sudah edit konten kita dengan baik, tapi ternyata nggak sampai ke viewers itu nggak sampai gitu loh. Nah, di situ pasti Kak Rita mulai sadar kayak, oh berarti itu ada kesalahan gitu. Ini pasti bukan hanya kesalahan di konten saja, pasti ada banyak hal gitu. Dan di situ Kak Rita tuh mulai belajar kayak, oh gimana caranya untuk naikin konten supaya viewsnya nambah, seperti itu. Nah, salah satunya itu SEO gitu. Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus belajar SEO ya. Nah, kita sama-sama tahu ya, guys. Sekarang kan dunia itu sudah digital. Bahkan kita tuh belajar sekarang juga bisa online. Kalau dulu kan kita onsite ya, kita datang. Nah, tapi sekarang semua orang itu menggunakan internet gitu. Hanya berapa persen saja yang mungkin tidak menggunakan internet ya. Tapi kebanyakan kita kalau butuh sesuatu, kita mau tanya sesuatu, itu pasti kemana? Mbah Google kan. Berarti kan kita butuh internet. Berarti hampir semua orang itu pasti punya HP zaman sekarang, ya kan? Nah, oleh karena itu kita harus melihat peluang kalau oh jadi SEO ini tuh potensi yang besar nih. Jadi SEO spesialis itu punya potensi yang besar untuk sebagai future work gitu loh. Pekerjaan di masa depan gitu. Kenapa? SEO ini kan ada kaitannya dengan brand ya. Kita kalau mau kerja di suatu perusahaan, misalnya kita bagian digital marketing gitu, kita mau brand tersebut itu dikenal banyak orang. Kita mau banyak brand awareness-nya kuat banget gitu. Nah, itu sangat dibutuhkan SEO dan itu bayarannya bisa mahal, guys, gitu. Nah, lanjut ya. Nah, ini ada bukti.
dari ini penelitian di tahun 2023 ya dari Good Stats. Ini menunjukkan bahwa Indonesia itu peringkat keempat dari negara pengguna internet terbesar di dunia ya. Jadi yang pertama pasti negara Cina karena penduduknya sangat banyak sebanyak 1,05 miliar yang bisa mengakses internet. Kemudian yang kedua di India, yang ketiga Amerika Serikat. Nah, di Indonesia itu dia urutan keempat dan juga penggunanya itu sebesar 212,9 juta. Itu di tahun 2023. Dan mungkin aja di tahun 2004 ini bakal lebih banyak lagi. Yang berarti artinya di tahun 2023 itu ada 77% penduduk Indonesia yang telah menggunakan internet. Itu teman-teman bisa jadikan itu sebagai peluang. Misalnya teman-teman itu ada yang mau jadi seorang pengusaha. Misalnya teman-teman itu punya usaha UMKM, bisnis kecil-kecilan. Pasti teman-teman kan mau bisnis kalian itu jadi dikenal banyak orang. Nah, teman-teman harus menggunakan internet dengan baik. Seperti itu. Nah, caranya supaya bisnis teman-teman itu bisa diketahui oleh banyak orang, ya memang harus mempelajari SEO. Seperti itu. Nah, sekarang awal-awal kita mempelajari SEO itu nggak jauh-jauh dari kata kunci. Kenapa kata kunci itu penting ya? Kata kunci itu pertama ada beberapa fungsi. Ini ada 5 fungsi. Yang pertama membuat kontenmu itu bisa tampil di halaman pertama search engine, di hasil pencarian di Google. Jadi kalau kita searching, nanti konten kita itu nomor satu. Nah, ketika konten kita nomor satu, dan itu pasti dicari sama orang, itu pasti diklik, dan itu akan mendatangkan traffic ke konten yang dibuat. Jadi traffic ini tuh ketika ketika orang-orang itu mengeklik konten teman-teman, nanti kita bisa lihat trafficnya seperti apa, berapa lama dia stay di konten teman-teman di website teman-teman seperti itu. Nah, kata kunci itu sebagai penghubung antar kontenmu dengan audiens seperti itu. Jadi ya jelas ya guys. Terus kata kunci itu memudahkan pencari informasi untuk menemukan kontenmu dan juga dapat mengidentifikasi hal yang sedang tren di masyarakat. Nah, jadi misalnya kalau kalian misalnya mau cari sesuatu yang lagi trending di Google ya, kita buka Google Trends gitu. Nah, itu kita butuh kata kunci. Misalnya apa? Coba teman-teman kasih aku contoh apa sih yang lagi trending sekarang gitu. Apa? Coba. Coklat Dubai, Kak. Oh iya, coklat Dubai benar, kunafa ada kunafa itu. Ya. Nah, teman-teman searching di Google Trends coklat Dubai, itu nanti akan ada keluar dia trendingnya di mana? Di Indonesia trending di mana? Di luar negeri itu akan terbaca semua gitu. Jadi kata kunci itu teman-teman kalau mau bikin SEO, teman-teman itu harus tahu kata kuncinya dulu. Jadi kalau teman-teman nggak tahu kata kuncinya, ya teman-teman nggak bisa untuk mempromosikan konten kalian itu dengan tepat. Takutnya kalau tidak menemukan kata kunci yang tepat, nanti sasaran audiensnya itu nggak masuk gitu loh. Nah, itu penting sekali. Nah, kita sekarang masuk ke luang lingkup SEO ya. SEO itu kan luas. Jadi SEO itu dia itu intinya tiga. Tiga itu ada on page, off page, sama technical SEO. Nah, kalau on page itu namanya on, berarti di dalam websitenya, page, website gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan di dalam on page itu, di dalam website yang kalian bikin, seperti nanti kita akan belajar di sesi ketiga itu, kita belajar cara bikin uh, blog itu teman-teman akan belajar bagaimana caranya itu membuat title yang sesuai dengan kata kunci, yang relevan dengan kata kunci. Setelah teman-teman nanti riset kata kunci yang lagi trending, yang lagi dibutuhkan orang-orang. Terus teman-teman akan belajar caranya membuat konten yang dia itu high value, kayak high value yang kaya, yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman bikin konten yang nggak dibutuhkan sama
orang-orang, contohnya kalau di Instagram, kalau nggak relate, itu nggak akan di-share. Kalau nggak relate, orang nggak akan komen. Kalau nggak relate, orang nggak akan save. Seperti itu. Jadi, on-page SEO itu apa yang kita lakukan di dalam website tersebut, di dalam kontennya, di dalamnya. Sedangkan, kalau off-page, misal ketik ya, ini off-page SEO, itu tergantung dari external link atau social media post. Jadi konten yang sudah kita post ya, misalnya kita konten kita sudah post di blog seperti itu di Google, kemudian kita sharekan ke orang lain. Kita share ke WhatsApp misalnya, ke keluarga gitu. Terus keluarga ternyata ngeklik link yang kita kasih. Itu namanya external link. Nah, nanti itu data tersebut akan dibaca lewat apa namanya analitiknya gitu. Nah, tergantung juga dari sosial media post. Misalnya kalian upload konten di YouTube atau di Instagram terus kalian post di akun sosial media lain, lalu dilihat orang lain, itu off page SEO. Seperti itu. Jadi yang ketiga itu technical SEO. Ini kalau technical SEO itu lebih kayak kecepatan website, terus kestabilan website. Misalnya kalau website kalian itu nggak bisa masuk gitu kayak lemot gitu. Nah, itu otomatis membuat orang-orang itu jadi malas kan ke tempat webnya kalian gitu. Jadi ya ini kurang lebihnya untuk teknikal seperti itu. Jadi pastikan kalau misalnya mau konten kalian tuh naik, ya teknikal SEO-nya, kecepatan websitenya, kestabilan websitenya itu harus dengan jelas, stabil gitu. Jangan lemot, kadang nggak bisa diakses ya 404 not found gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu guys. Jadi ruang lingkup SEO ini sebenarnya ini sebuah kayak komponen-komponen untuk supaya konten kita tuh naik, tapi cara-caranya itu beda-beda gitu. Dan tiga-tiganya saling berhubungan. Seperti itu. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan gitu. Izin Kak, saya mau bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farina. Untuk yang pertama Kak, yang on-page SEO itu konten itu maksudnya gambar yang di dalamnya atau gimana ya Kak? Dan ini ada satu lagi untuk yang technical SEO itu kecepatan website itu. Nah, itu bagaimana ya kita settingnya seperti itu? Oke, begini, untuk menjawab pertanyaan itu, jadi konten itu adalah ya isi dari konten yang kalian mau sampaikan. Misalnya kayak web, kalian bikin blog SEO, nanti kalian isi, misalnya gini, untuk ibu-ibu itu cara resep MPASI untuk anak-anak, ya kan? Nah, judulnya apa? Terus nanti kontennya apa isinya? Berikut adalah resep-resep andalan dari blog ini menurut menurut siapa gitu, menurut dokter siapa gitu. Nah, yang pertama itu apa? Nanti bubur tim atau apa gitu. Nah, itu jadi konten itu isi dari apa yang kalian mau sampaikan gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk technical SEO itu ya itu lebih ke kecepatan websitenya. Jadi apa ya? Kalau misalnya kalian eh, harus kalian mau bikin website itu pastikan kayak domainnya itu jelas gitu. Jadi domainnya itu apa ya? Kalau ngomong itu website, jadi ada domain gitu. Itu biasanya harus kayak beli gitu. Nah, kalian pastikan itu lancar gitu loh, guys. Kalau misalnya eh, pakai website yang kurang bagus punya itu bisa eh, gak jalan gitu. Atau terlalu banyak orang yang akses itu bisa kayak nggak jalan. Jadi harus pastikan sih. Itu lebih kayak ke teknikal aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin sudah menjawab ya. Oh, sudah Kak. Berarti itu tergantung dari domain yang kita gunakan ya Kak ya. Betul. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Rita. Oke. Oke, kita lanjut ya, teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis kata kunci. Ya, jadi kata kunci ini tuh terbagi jadi 3, short tail, medium tail, long tail. Nah, short tail ini adalah kata kunci yang dia itu cuman 1 sampai 2 kata gitu, 1 sampai 2 kata aja. Nah, kelebihannya adalah dia search volume adalah berapa banyak orang cari kata kunci itu, berapa banyak orang itu ketik kata kunci itu di misalnya Google gitu. Nah, semakin sedikit kayak short tail keyword, contohnya kayak ini, marketing, digital marketing, branding, atau apa ya, kopi gitu ya, kopi latte seperti itu. Itu contoh-contoh short tail keyword. Nah, dia itu kelebihannya adalah search volumenya pasti tinggi, tapi teman-teman perlu perhatikan dia itu sangat kompetitif. Artinya apa? Kalau teman-teman misalnya pakai kata kunci yang short tail seperti ini, misalnya apa ya? Contohnya ya, kopi latte, kopi. Nanti itu yang nge-search itu tidak tidak apa ya, target audiensnya itu terlalu luas gitu. Sedangkan kalian misalnya punya usaha ya, ini kita ngomong punya usaha kayak usaha bisnis minuman gitu ya, atau contohnya es coklat gitu ya, bisnis minuman es coklat gitu. Kalian cuma nulis coklat. Mana tahu orang-orang yang searching itu mungkin cari resep es coklat, mau beli mau beli es coklat, atau mau beli bahan-bahan es coklat seperti itu. Jadi tidak terarah seperti itu. Tapi bukan berarti tidak boleh dipakai ya. Mungkin kita boleh pakai, tapi jangan semua nanti. Misalnya kita dalam berbisnis di dunia apa, berbisnis ini di marketplace aja lah, di Shopee apa Tokopedia gitu, kan nanti ada tuh bagian tulisan kata kunci gitu, supaya nanti jualannya kalian itu bakal dicari orang ketika orang itu ngetik suatu kata kunci gitu. Kalian jangan terlalu pakai short tail ini, tapi ya boleh pakai, tapi jangan semua. Nanti kalian isinya kata kuncinya short tail semua, nah itu nanti malah eh, tidak maksimal gitu, gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke bentar. Oke. Jadi short tail ini walaupun dia ya plus minus, tapi juga ada orang kan tetap menggunakan. Nah, kenapa kok orang-orang tetap menggunakan? Nah, faktanya menurut sebuah penelitian, 10.000 kata kunci yang paling banyak digunakan hampir semuanya itu short tail. Dan kata kunci tersebut tuh mencakup hampir 20% dari semua pencarian dari jutaan kata kunci lainnya. Dan inilah yang menjadikan peluang terbesar mendapatkan lebih banyak lalu lintas dan konversi situs web Anda dari penelusuran organik. Namun volume tinggi dan makna luas juga dapat membuat kata kunci berekor pendek sangat kompetitif. Jadi sangat kompetitif adalah artinya yang lain juga ngepost tentang coffee latte. Jadi kalian tidak punya yang namanya itu yang beda gitu, yang benar-benar dicari orang. Kalau yang lain juga sama, kalian apa bedanya? Seperti itu loh. Maksudnya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke mid tail keyword ya. Mid tail itu ya namanya mid tail itu dia di tengah-tengah, tidak terlalu panjang tapi juga tidak pendek. Mid tail itu biasanya cuma 3 keyword. Contohnya, tadi kan kita ngomong digital marketing atau marketing. Nah, ini adalah mid-tail keyword ini tool digital marketing. Jadi, semakin banyak keyword itu akan menjadi spesifik gitu. Nah, contohnya kalau misalnya tool digital marketing itu berarti orang-orang yang searching di web kalian atau melihat konten kalian itu khusus orang-orang yang lagi belajar digital marketing. Seperti itu. Orang-orang yang mungkin lagi kerja jadi marketing spesialis gitu, digital marketing spesialis. Mereka butuh searching tools-tools apa yang sekiranya itu berguna buat mereka. Seperti itu. Nah, tapi mid-tail keyword itu dia itu search volumenya itu lebih sedikit daripada yang
yang short tail, oke. Nah, tapi dia tetap volumenya lumayan gitu. Jadi ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk memakai mid tail keyword. Nah, setelah ini saya akan tunjukkan long tail keyword. Long tail itu yang namanya long pasti panjang, dan ini tuh pasti spesifik gitu. Kalau kalian lihat di diagram ini ya, di gambar ini, jadi semakin dia itu panjang, jadi click through rate-nya itu kayak volumenya itu, volume orang nge-search itu semakin kecil gitu. Tapi dia semakin spesifik. Karena semakin spesifik itu target kalian itu semakin jelas gitu. Nah, contohnya situs belajar digital marketing untuk pemula. Nah, ini khusus buat orang-orang yang mau belajar tentang dunia digital marketing yang tentunya itu baru di level pemula seperti itu. Belajar digital pasti tidak cocok untuk yang sudah advance, ya kan, yang sudah advance seperti itu. Nah, itulah fungsi dari long tail keyword. Jadi dia lebih untuk spesifik. Nah, kita langsung aja ke contoh kasusnya ya teman-teman. Misalnya di sini itu kita posisikan diri kita sebagai owner all shop baju batik khusus pria. Ini ceritanya nggak ada perempuan gitu. Nah, kita search di keyword tool. Jadi keyword tool itu bakal ada macam-macam ya, kayak SEMrush, terus Ubersuggest, seperti itu. Nah, itu kita bisa searching dulu kata kunci yang kita mau. Contohnya, ternyata dapat kita search kata kuncinya kita tuh di Indonesia, terus habis itu kita search tentang baju batik gitu ya. Ternyata yang keluar di sini itu tuh banyak banget keywords-nya ini. Ada 26.200 sekian ya. Dan yang kita lihat itu adalah keyword yang paling atas ini. Nah, di keyword yang paling atas ini kita bisa lihat ya, volumenya itu besar-besar. Nah, teman-teman lihat ya, tadi itu kan ada short tail keyword ya. Itu kan 1 sampai 2 kalimat. 1 sampai 2 kata. Sini ada tulisannya baju batik. Nah, ini teman-teman lihat volumenya itu 40.500. Itu kan besar banget. Itu artinya orang itu nge-search segitu banyaknya volume trafficnya gitu. Nah, kemudian di sini ada model baju batik wanita. Ya kan? Ini volumenya juga besar dan dia itu lebih ke long tail ya. Cuma di sini kita kan kasusnya adalah kita jualan baju batik pria, bukan wanita. Jadi tentunya kita tidak bisa menggunakan model baju batik wanita sebagai keyword. Gitu. Jadi kita harus memaksimalkan keyword kita itu dengan baik. Jangan kita memasukkan yang tidak penting nanti malah ternyata salah sasaran seperti itu. Ini ya baju batik wanita. Ini ada 33.100 sekian ya kan volumenya. Nah, ini tidak bisa dipakai. Terus ini ada model baju batik. Kita lihat volumenya memang berkurang, tapi di sini teman-teman lihat ini volumenya itu masih besar. Jadi volume itu kalau dia di atas 600, volumenya di atas 600 itu nggak apa-apa. Itu masih bagus gitu. Boleh teman-teman pakai kayak gitu. Terus di sini ada baju batik pria. Ini ada volumenya 18.000 sekian. Nah, ini boleh teman-teman pakai. Kalau saya jadi teman-teman, misalnya saya punya jualan baju batik pria, saya pakai baju batik, terus model baju batik pria. Nah, tapi di sini ini sudah pas ya. Teman-teman tidak cuma bisa terbatas pakai kata kunci ini loh. Teman-teman bisa cari kata kunci yang lebih relevan seperti itu. Nah, itu untuk yang lebih relevannya seperti apa, itu mungkin teman-teman harus cari sendiri. Kira-kira misalnya toko teman-teman jualan apa lagi. Terus toko teman-teman ini kotanya di mana? Misalnya di sini, kalau saya di Surabaya gitu. Nah, saya akan tulis baju batik pria Surabaya atau toko baju batik pria Surabaya. Lalu saya lihat volumenya seperti itu. Jadi
intinya itu apa? Long tail itu boleh dipakai untuk case ini masih belum ada long tail keyword ya. Tapi kalau ada, boleh teman-teman pakai. Tapi kalau long tail keyword itu kan kebanyakan volumenya pasti sedikit. Jadi harus dikombinasi dengan volume-volume yang besar seperti itu. Dan ya mungkin untuk SEO-nya supaya lebih naik lagi, itu tidak hanya dari keyword saja, tapi dari konten-konten yang di-upload. Misalnya kalau di saya jualan di all shop gitu, saya Shopee, kita ngomong Shopee, yaitu ada konten-konten isi dari kontennya juga seperti description. Nah, itu bakal kita pelajari di sesi ketiga. Nah, kurang lebih seperti itu, guys. Selanjutnya itu lebih ke ya fotonya, foto baju batiknya itu HD atau tidak. Nah, itu semua mempengaruhi. Makanya SEO itu luas ya. Jadi SEO itu hanya apa ya, membantu kalian supaya konten kalian itu naik, tapi juga kalian harus tetap memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti ya isi konten tadi. Next, ini kita ke contoh kasus lainnya ya. Teman-teman pasti nggak asing ya namanya boneka Labubu ya, yang orang-orang itu sampai antri di Popmart dan sampai berantem gitu ya demi dapetin boneka Labubu. Nah, ini kita contoh ambil contoh kasus kita itu jadi resellernya Labubu ya. Nah, kan soalnya Labubu ini lagi prospek banget nih ya guys. Kita mungkin jualan Labubu bakal lebih cuannya lebih banyak nih daripada kita eh, jadi kantoran gitu ya guys. Soalnya cuannya lumayan. Beli di Popmart harganya 200.000, beli di eh, reseller harganya sudah di up jadi 1 juta gitu kan. Jadi untungnya udah berapa ratus persen gitu ya. Nah, ini kita posisikan diri kita sebagai reseller boneka Labubu ya guys. Nah, kita ketik aja keyword Labubu. Nah, di sini ternyata di sini tuh menunjukkan orang-orang searching Labubu itu apa? Boneka Labubu, Labubu boneka, boneka Labubu harga, harga boneka Labubu, Labubu have a seat. Ini Labubu have a seat ini yang versi duduk ya, guys. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan volumenya besar banget ya, boneka Labubu. Yang kedua itu Labubu boneka. Nah, kata-kata kunci yang kayak terbalik-terbalik gini itu tidak perlu. Jadi kalian cuma masukin salah satunya saja. Kalau kalian masukin semua ini, ya tentunya kayak ini pemborosan. Kalian bisa masukin kata kunci yang lebih relevan, yang lebih baik daripada ini gitu. Dan untuk itu kalian tetap harus mencoba kata kunci yang lebih spesifik gitu. Misalnya saya jualan di Surabaya, jadi saya maunya uh, jual Labubu have a seat di Surabaya yang original gitu, atau Labubu original Surabaya gitu. Itu akan lebih spesifik dan langsung ke target kepada orang-orang yang di sekitar Surabaya gitu guys. Jadi kadang orang-orang berpikir kayak oh kalau misalnya ongkirnya terlalu mahal, terlalu jauh gitu, pasti tidak sesuai dengan target pasar kita gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita harus lebih spesifik gitu, yang lebih kita targetkan di tempat yang sekitar kita gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada pertanyaan gitu. Kak, izin bertanya. Oh iya, boleh. Jadi kan semisal kita udah nge-setting semuanya ya, kayak SEO segala macem, konten kita udah berkualitas, isi-isinya gitu. Kebanyakan kasus kalau kita baru memulai itu tuh kan sulit ya untuk menjadi pertama dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita yang udah besar lah gitu. Saya ingin bertanya sih kayak ada nggak sih kayak tips biar lebih di bisa ngalahin brand-brand gede ataupun website-website gede gitu dari kakaknya sendiri atau apakah hukum alamnya gitu kalau kita baru memulai untuk website ini kita emang agak sulit untuk mengalahkan yang gede-gede gitu jadi yang pertama gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Iya guys, kalau misalnya kita tuh baru memulai sesuatu, memang kita harus
jangan terlalu expect yang sangat tinggi pasti booming sekali. Jadi karena kalian bakal kecewa. Karena namanya kita itu kalau baru memulai sesuatu, kita baru buka usaha atau kita baru mau buka bikin konten baru, kita mau jadi content creator barulah gitu. Itu pasti orang-orang nggak kenal siapa kamu, apa yang kamu punya dibandingkan dengan kompetitor yang lain yang sudah dikenal oleh orang-orang. Maka dari itu SEO ini kan cuma membantu, tapi yang paling poin utama adalah konten kalian. Gimana kalian itu membuat konten itu yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Memang untuk membaca algoritma dari sosial media itu sangat dibutuhkan konsisten. Misalnya kalau kalau saya dulu ya awal pertama kali saya ngonten gitu, sekali dua kali yang lihat ya cuman sedikit, yang lihat cuman orang-orang sekitar. Itu pun saya harus kenalkan ke orang-orang lain. Oh ya teman-teman bisa lihat konten saya, bisa subscribe, bisa lihat di like komen. Nah di situ awal-awalnya memang orang-orang sekitar aja yang lihat, tapi lama-kelamaan nanti sosial media itu akan membaca algoritma kita. Begitu kita sering upload, kita sering posting, itu lama-lama akan terbentuk sendiri algoritmanya. Karena sejatinya kalau teman-teman tanya algoritma misalnya algoritma TikTok atau algoritma sosial media manapun itu kayak gimana? Haruskah posting setiap hari? Haruskah posting di jam-jam tertentu? Seringkali Kak Rita tuh suka dapat pertanyaan, haruskah posting di weekend jam segini, jam segitu? Orang-orang misalnya haruskah posting di jam 12? Banyak kan orang lagi istirahat, nanti biasanya main HP gitu. Itu tuh nggak ada yang menentu. Jadi satu-satunya jalan adalah kita harus rajin-rajin upload konten, kemudian kita analisa sendiri. Oh, ketika aku post hari ini, berapa impression yang aku dapat gitu. Dengan kata kunci seperti ini, berapa impression yang aku dapat. Kira-kira bagus nggak? Ketika di jam segini bagus atau tidak? Seperti itu. Dan sekalian, ketika kalian sering upload, ketika kalian sering membuat konten, itu orang-orang akan perlahan-lahan akan kenal kalian dan akhirnya jadi loyal dan mereka akan tetap mencari kalian seperti itu. Nah, sama aja seperti membuat sebuah usaha seperti itu. Kalau kalian rajin membuat konten, kalian rajin posting hari jual ini dijual, itu teman audiens itu akan lihat, oh ini tokonya itu benar-benar niat seperti itu. Sama seperti kalau misalnya kalian jadi seorang SEO spesialis, bekerja di perusahaan besar, misalnya perusahaan kecantikan, terus kalian harus mempromosikan bagian digital marketingnya. Nggak mungkin kan kalian untuk brand yang besar, misalnya brand skincare gitu, kalian ngepost cuma seminggu sekali, nggak mungkin gitu. Jadi untuk brand-brand yang besar, kita juga harus lihat kayak kompetitor kita, itu lihat mereka posting berapa kali sekali, berapa hari sekali, atau setiap hari berapa kali gitu. Nah, di situ kita baru bisa evaluasi. Jadi, apakah bisa menjawab untuk pertanyaannya tadi? Siap, siap. Terima kasih, Kak. Oke, ini aku lanjut ya untuk contoh kasus yang lainnya. Ini contoh kasus aja. Jadi ada sebuah toko online bernama Fresh Blend. Dia itu jual jus buah organik dan mau meningkatkan pencarian untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di area lokal. Tapi situs ini mereka nggak muncul di halaman pertama ya, di Google pencarian. Tidak populer seperti itu. Seperti kita kalau mau bikin usaha yang ya barulah usaha minuman terus kita search di Google, saya nama nama usaha kita pasti nggak akan muncul di hari pertama gitu. Oleh karena itu, kita harus melakukan riset kata kunci. Nah, ini teman-teman, saya ada menuliskan beberapa keyword tool yang bisa kalian pakai. Ini ada Google Keyword Planner, Ahref, terus SEMrush, terus ada Uber Suggest dan segala macamnya itu. Nah, itu teman-teman bisa pakai untuk kalau kalian jadi SEO spesialis untuk menaikkan brand seperti itu. Nah,
ini bakal kita coba di hari kedua. Oke. Nah, misalnya sudah searching terus didapatkan ini ada jus buah organik, volume pencariannya 1.500, terus jus sehat alami, volume pencarian 1.200, jus buah segar terdekat, itu volume pencarian 800. Nah, di sini teman-teman sebenarnya bisa pakaiin semua ini gitu. Karena kita itu gak cuma fokus di yang long tail keywords, tapi juga kita pakai kombinasi intinya. Jadi short tail sama long tail itu kita kombinasi seperti itu supaya lebih terarah gitu. Optimasi on page. Nah, misalnya kita itu mau bikin blog nanti kata misalnya fresh blend jus buah organik dan sehat di misalnya Surabaya atau di Jakarta gitu. Nah, kita description, biasanya kan ada description box itu. Nah, kalian bisa coba nulis copywriting yang bagus gitu. Cari jus buah organik sehat di Kota Surabaya. Nah, Fresh Blend menyediakan jus segar tanpa gula dan bahan tambahan. Nah, ini ada apa ya yang menarik itu. Ini kan apa jusnya segar tanpa gula dan bahan tambahan. Wah, ini sehat banget nih gitu. Membuat orang lain penasaran gitu. Nah, terus buat konten yang berkualitas. Kalau misalnya konten kalian itu dalam bentuk foto, buatlah foto dalam yang HD, yang bagus, yang profesional seperti itu. Nah, ini kata kunci di URL-nya itu bisa pakai jangan yang terlalu panjang terus kayak gak jelas gitu. Pakai yang jelas-jelas aja kayak bisa pakai nama nama sendiri brand itu freshblends.com terus garis miring jus buah organik gitu supaya bisa lebih ini ya lebih jelas gitu. Terus optimasi lokal. Kalau misalnya kalian itu brand uh, awal gitu ya, itu kalian kan biasanya bikin Google My Business. Nah, di situ kan kalian bisa kasih informasi alamat, nomor telepon, jam operasional yang benar. Jadi orang-orang kalau searching jus blended yang terdekat nanti akan muncul seperti itu. Oke, dan jangan lupa kalau sudah SEO-nya sudah jalan, tetap promosi konten. Nah, itu tetap kita harus tetap buat konten panduan kesehatan, resep jus, lalu kita promosikan di sosial media supaya orang lain tahu brand kalian seperti itu. Oke teman-teman, ini langsung saya akan berikan tips untuk memilih dan menggunakan keyword SEO secara efektif supaya kalian tidak gagal total nanti. Nah, pertama kita harus lakukan riset kata kunci pada alat yang tepat. Ini teman-teman bisa mungkin screenshot nanti gunakan aplikasi ini. Ada beberapa aplikasi yang kayak gratis, tapi nanti akhir-akhirnya harus bayar. Contohnya kayak SEMrush ini, Ahrefs, itu kalian bisa pakai beberapa kali, tapi habis itu dia tidak bisa ini apa namanya harus bayar gitu untuk selanjutnya gitu, untuk berlangganan gitu. Jadi ya mungkin untuk ngakalinnya nanti bisa pakai email yang berbeda seperti itu. Dan teman-teman harus mengoptimalkan ya. Jadi jangan asal dipakai untuk searching kata kunci yang tidak relevan dengan konten yang mau kalian buat gitu. Supaya ya gratisannya nggak habis nanti gitu. Yang kedua, gunakan kombinasi short tail, long tail keywords. Nah, ini sudah saya jelaskan dari awal ya, teman-teman pasti sudah mengerti, sudah paham betul. Jadi short tail itu untuk brand awareness, supaya volume search-nya itu naik, jadi harus pakai short tail keyword, seperti contohnya ini, sepatu lari gitu. Nah, long tail itu contohnya sepatu lari pemula di bawah 500.000. Nah, itu khusus untuk orang-orang yang mencari sepatu lari untuk pemula yang harganya terjangkau, berarti di bawah 500.000. Nah, itu kalau dikombinasi bakal lebih oke. Seperti itu. Nah, perhatikan intent pencarian. Nah, itu tentukan tujuan di balik kata kunci yang digunakan audiens. Apakah mereka ingin membeli, mencari informasi, atau sekedar browsing. Nah, ini saya ingatkan lagi untuk kalau kalian bekerja nanti sebagai seorang SEO spesialis atau punya brand sendiri, kalian harus tahu target audiens kalian itu siapa. Contohnya demografiknya itu di mana? Di Surabaya kah?
di Jakarta atau di mana gitu ya. Terus untuk siapa? Perempuan kah atau laki-laki atau dua-duanya bisa? Atau untuk usia usia berapa? Usia yang muda yang sekitar 15 tahun atau usia yang menengah sekitar 30 tahun ke atas atau usia yang lanjut usia untuk 60 tahun gitu. Itu semua tergantung dari produk yang nanti kalian mau pasarkan gitu ya. Nah, kita harus cari informasi gitu. Terus behavioral traits itu kebiasaan mereka apa gitu, hobi apa. Ternyata misalnya skincare gitu, hobi dandan gitu. Perempuan usia 20 tahun sampai umur 40 tahun hobinya itu dandan, hobinya menjaga kecantikan seperti itu. Nah, itu kalian harus tulis di kertas kira-kira target audiensnya itu siapa. Nah, gunakan LSI keywords. LSI keywords ini singkatan dari Latin semantic indexing. Jadi kata kunci ini tuh memiliki punya beberapa kata kunci lainnya gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan yang lainnya gitu. Contohnya kayak gini, coffee, coffee machine, coffee near me, coffee break. Nah, yang warna merah ini itu namanya LSI gitu. Jadi salah satu tipsnya adalah kalian bisa cari di Google gitu, apa yang kalian butuhkan gitu, yang kalian lagi cari, misalnya skincare yang paling manjur gitu. Nah, kalian searching lah nama brand tersebut, terus di situ nanti ada biasanya embel-embel di belakang-belakangnya itu. Nah, itu biasanya yang dicari orang. Jadi kalau ada di Google Search itu artinya orang-orang searching itu gitu. Nah, semakin panjang kata kuncinya berarti ya semakin sedikit volumenya, tapi orang cari itu gitu. Seperti itu. Ini ada contoh kayak rumah minimalis. Nah, rumah minimalis itu ada yang berhubungan. Contohnya kayak desain interior, furniture buat hemat ruang. Jadi rumah minimalis ini Google tahu beda kata-kata kunci ini tuh beda, tapi Google juga tahu kalau itu tuh berhubungan gitu. Nah, itu teman-teman bisa mungkin di searching-searching sendiri kira-kira yang cocok dengan brand atau bisnis kalian atau konten kalian gitu yang relate gitu. Tidak harus sama gitu. Contohnya kayak tidak harus labubu tentang labubu semua gitu. Nggak harus gitu. Bisa pakai kata kunci lainnya. Seperti itu. Optimalkan judul dan meta deskripsi. Nah, ini sudah saya bilang juga kalau misalnya nanti bikin blog atau nggak cuma blog, nanti kalian mau jualan di marketplace, di situ nanti ada judulnya. Misalnya judul buku buku eh, cara untuk bersikap bodoh amat gitu ya. Terus nanti deskripsinya itu kalian bisa tulis ini karya siapa, penulisnya siapa, terus deskripsi singkatnya tentang apa. Itu semua harus relevan dan membuat orang itu jadi tertarik gitu untuk melihat konten kalian gitu. Selanjutnya, untuk masukkan kata kunci di konten dengan natural. Jadi, gunakan kata kunci di sepanjang konten, tetapi jangan terlalu memaksakan. Pastikan keyword tersebut di heading, paragraf pertama, dan di beberapa bagian lainnya secara alami. Jadi, misalnya kalian bikin blog gitu, blog SEO gitu, nanti bikin konten blog. Nah, misalnya di paragraf pertama ngomongin tentang A, paragraf tentang yang kedua juga ngomongin tentang A. Jadi, harus ada uh, hubungannya gitu. Jangan kayak keluar dari topik seperti itu. Jadi supaya ya lebih menarik ya, tidak out of the box gitu. Selanjutnya, analisis kompetitor dan kembangkan konten lebih baik. Nah, ini penting banget. Tadi saya sudah ada singgung kalau kita tuh harus menganalisa kompetitor kita. Misalnya kalau kita nanti kerja di brand apa ya, misalnya kita kerja di dunia properti gitu. Kita ikut kita ikut suatu apa perusahaan gitu. Kita lihat kompetitor perusahaan properti lainnya itu kalau bikin konten seperti apa. Kalau dia bikin konten terus captionnya juga seperti apa gitu.
terus berapa kali dia post, terus hashtag yang dia pakai itu apa aja, itu harus diperhatikan. Sama seperti kalau saya content creator di bidang food, drink, terus juga content creator di bidang jalan-jalan gitu. Saya akan cari uh, yang kompetitor lainnya yang tentunya itu yang niche-nya sama kayak saya. Seperti apa orang-orang yang apa ya punya niche di bidang food and drink seperti itu. Bagaimana cara mereka itu mereview makanan, bagaimana caranya mereka itu menulis caption itu terkait copywriting juga gitu. Semua jadi berhubungan gitu ya. Jadi kalian bisa belajar dari kompetitor lainnya, terus kalian amati, kalian tiru, dan kalian modifikasi. Gitu. Itu teknik ATM, guys. Jadi itu sangat berguna sekali. Bukan menjiplak, tapi ya memang terinspirasi dan kemudian kalian kembangkan sendiri menjadi ya ciri khas kalian gitu. 9, kita harus lakukan evaluasi rutin dan memperbarui konten. Kalian tahu ya, jadi algoritma dari sosial media ataupun Google itu pasti selalu berubah-ubah, tidak ada yang pasti. Dan algoritma itu mengikuti dari uh, masyarakat gitu, kebiasaan masyarakat gitu. Jadi tetap kita harus evaluasi rutin dan kita harus ikut konten yang sedang trending gitu. Istilahnya apa ya? Yang sedang viral gitu terjadi dan kita tetap yang viral kontennya apa lalu kita amati, tiru dan modifikasi. Seperti itu teman-teman. Materinya sudah selesai. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silakan. Oke, terima kasih banyak nih ya Karita atas pemateriannya walaupun masih dasar-dasar tapi udah daging banget nih gitu. Gimana nanti sesi 2 sama sesi 3 nih Kak, kita praktik langsung ya. Nah, mungkin teman-teman yang mau bertanya gitu ya, aku persilakan untuk raise hand. Nanti atau kalau misalnya yang terkendala boleh juga ditanyakan di kolom chat kayak gitu. Mungkin ditunggu selama 1 menit ya Kak. Oh iya, boleh, boleh. Oke, sudah ada beberapa yang raise hand nih Kak. Mungkin dari Kak Syifa Almaida dulu. Silakan, Kak. Oke Kak, suaraku kedengeran nggak ya Kak? Ya, jelas. Kedengaran? Oke, selamat malam Kak. Aku mau nanya, tadi kan di bagian keywords di screenshot yang aplikasi Semrush ya, ada Ya. ya di samping volume kan ada KD. KD itu berpengaruh besar nggak sih Kak untuk konten? Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke. Jadi ini saya menjawab dulu ya dari eh, Shiva. Jadi KD itu adalah keyword difficulty. Jadi bagaimana kata kunci itu tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, kalau kalian lihat tadi itu kata keyword difficulty-nya itu ada yang warna hijau, ada yang warna kuning ya. Kalau yang warna kuning itu dia tuh lebih ke dia tuh tidak terlalu susah, tapi kayak di tengah-tengah gitu. Jadi itu lebih kayak ke kompetisinya. Kompetisinya itu seperti apa? Kalau yang hijau itu dia easy. Easy itu artinya gampang. Jadi kalian tidak perlu terlalu berkompetisi dengan orang-orang lain yang membuat konten yang serupa seperti itu. Ya kalau dibilang berpengaruh besar atau tidak, menurut saya lebih baik tidak usah terlalu diperhatikan seperti itu. Menurut saya lebih penting ke search volumenya, terus kemudian dikombinasikan juga dengan yang long dan short gitu. Itu sih kalau dari saya. Semoga bisa menjawab ya. Nah, baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, nih selanjutnya ada Kak, siapa lagi nih Kak? Andi. Andi Justike. Silakan, Kak. Oke, halo Kak, suaraku terdengar nggak ya? Jelas? Oke, Dengar. jadi gini Kak, aku ada pertanyaan. Kan ada kata keyword ya yang kita cari untuk search volume pencarian audiens itu suka nyari kata yang kayak gimana sih biar kebaca SEO.
Nah, ini pertanyaannya lebih ke arah, ada nggak sih Kak alat analisis yang menunjukkan bahwa ada gap gitu di antara search volume yang dicari orang, tapi itu besar. Tapi ternyata konten-kontennya itu cuma dikit. Jadi kita, oh berarti ini bisa nih buat kita produksi karena search volume-nya besar. Itu bisa kelihatan nggak sih Kak? Oke, saya akan menjawab ya. Kalau sepengetahuan saya, kalau saya sudah coba SEMrush, terus Uber Suggest, terus Google Google Trends, saya juga coba Google Trends. Itu sejauh ini masih belum ada yang menunjukkan seperti itu ya, guys. Kayak volumenya gede, tapi yang bikin konten itu masih sedikit gitu. Itu masih belum ada. Tapi mungkin menurut saya kalau mau searching apa yang sedang trending gitu lebih baik pakai Google Trends itu lebih jelas sih. Kayak apa yang sedang trending zaman sekarang gitu. Semoga bisa menjawab ya. Oke Kak, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Jadi yang sedang trending itu di alat toolsnya itu udah mencakup kayak sosial media TikTok, Instagram, dan Google atau cuma mungkin salah satu platform aja gitu. Kalau dari saya searching di Google itu lebih ke umum ya. Dia itu kayak lebih salah satu platform aja kayak di Google-nya aja gitu sih. Mungkin Berarti kalau mau ya. mau tahu yang viral sedang apa, mungkin harus dicoba di setiap platform sendiri ya. Contohnya kayak TikTok. Kadang TikTok sama Instagram itu FYP-nya kan jauh berbeda gitu. Karena audiensnya sendiri itu beda gitu. Jadi kalau kalian mau cari yang apa yang sedang trending di TikTok, tinggal searching aja di Google, bukan di Google, di TikTok gitu, searching apa yang sedang trending di situ. Nah, kalau di Instagram juga begitu. Ya itu sih kalau menurut saya. Oke Kak, thank you. Sama. Oke, terima kasih ya Kak. Mungkin selanjutnya ada Kak Nahlia Fitri. Silakan Kak. Halo Kak Nahlia. Pas suara saya terdengar, maaf sebelumnya. Oke, sudah masuk Kak suaranya. Oke. Untuk Kak Gita, saya mau tanya Kak, ini sih lebih, saya mau minta pendapat aja menurut Kakak nih, untuk saat ini kan saya sedang mencoba untuk membuat blog dan membuat konten tulisan. Eh, Menurut Kakak nih, dan saya tuh tadinya ingin memfokuskan ke satu tema saja. Namun menurut Kakak nih, better kita fokus di satu tema atau untuk kontennya, atau better kita buat konten tapi beda-beda tema Kak. Jadi misalnya aku eh, dari awal buat ngeblog itu eh, nentuin tema mau bikin tema astronomi, tapi itu tiba-tiba kayak loncat untuk membahas iklim atau membahas kesehatan. Menurut Kakak itu kalau seperti itu bagus atau tidak Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya untuk di awal-awal lebih baik ke satu niche aja. Percayalah, karena kalau kita gak fokus, nanti audiens itu bingung kayak pikir kita ini sebenarnya mau bahas apa sih? Kontennya apa sih tentang apa gitu. Ya, kalau misalnya kita awal kita ngepost tentang kesehatan, tiba-tiba kita ngepost untuk jalan-jalan itu sangat berbeda gitu. Sedangkan audiens itu ada yang audiens nggak suka lihat, sukanya cuma lihat kesehatan, tapi dia nggak suka lihat konten-konten lainnya. Itu akan bikin dia itu jadi bosan juga pikir kalau kita ini nggak konsisten. Kecuali kalau kita sudah platform kita sudah growth ya, sudah besar gitu, kita bebas, kita mau bikin konten apa aja, orang-orang tetap suka karena kita, bukan karena konten kita, tapi karena diri kita gitu. Kalau itu sih yang menurut saya paling penting. Jadi kalau menurut saya awal-awal lebih baik fokus ke satu niche aja. Jadi tunjukkan bahwa kamu itu adalah expert di bidang
niche tersebut gitu. Oke, Kak Rita. Terima kasih ya, Kak, untuk pendapatnya, Kak. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin Kak Nicola Paladin. Silakan Kak. Halo, selamat malam Kak Rita. Saya izin bertanya, kalau misalkan saya mau bikin konten gitu ya, terus saya searching, terus saya pakai salah satu tools untuk riset kata kunci, kemudian ada dua kata kunci yang menarik nih, em, yang satu misalkan volumenya itu sekitar 40.000. Nah, yang kedua itu 30.000. Nah, itu kan beda 10.000 ya. Nah, tapi yang kata kunci pertama itu eh, keyword difficulty-nya itu medium, sedangkan em, yang yang bawah easy, tapi bedanya itu cuma 1%. Misalkan yang kata kunci pertama itu sekitar 31 dan yang kata kunci kedua itu 30%. Nah, tapi itu udah masuk easy, Kak. Nah, itu bagus, menurut Karita itu lebih bagus yang mana, Kak? Prefer ambil yang mana? Bagus sih ini pertanyaannya. Kalau menurut saya prefer yang kedua ya. Kalau keyword difficulty-nya easy itu kan berarti kita kompetitornya juga lebih sedikit. Sedangkan kita juga nggak perlu kan berkompetisi terlalu kuat gitu. Jadi menurut saya lebih baik pakai yang kedua karena yang kedua kan juga search volumenya tuh besar juga gitu. Jadi menurut saya nggak masalah kalau cuma beda sedikit-sedikit gitu. Ya itu sih menurut saya. Maaf Kak, berarti berarti walaupun walaupun hanya beda 1% itu prefer pakai yang keyword difficulty-nya yang udah masuk ke easy aja gitu ya Kak ya. Ya betul. Menurut saya sih lebih baik yang seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rita. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke Kak Oci. Silakan Kak. Terima kasih. Selamat malam, Kak Rita. Saya mau nanya, mungkin tadi yang di jenis-jenis kata kunci, karena tadi jaringan saya agak bermasalah. Ini Kak, saya mau nanya, semisal kita buat konten gitu ya, terus nanti eh, di dalam konten itu kita menaruh semua ketiga kata kunci itu Kak. Kayak semisal di judul kita masukin long tail keyword, terus nanti di deskripsi kita masukin short tail, habis itu nanti diisinya dimasukin mid tail keyword. Itu apakah bisa atau enggak Kak? Atau mungkin emang harus satu konten tuh harus satu jenis keyword aja gitu. Terima kasih, Kak. Kalau menurut saya nggak ada masalah sih kalau kita mengkombinasikan. Karena yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita cuma menggunakan satu keyword aja, misalnya kita pakai yang short tail aja, itu kan percuma gitu. Dilihat sama orang lain, ternyata padahal konten orang lain itu juga sama kayak kita, tapi dia lebih terkenal. Jadi konten kita juga nggak dilihat orang tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang long tail keyword, itu yang lihat gak mungkin ada gitu. Jadi maksudnya kayak cuma sedikit sekali gitu. Beda dengan yang short tail itu. Jadi menurut saya ya harus dikombinasikan gitu dari jangan pakai satu aja gitu. Menurut saya sih gitu sih. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Boleh nambah satu pertanyaan lagi nggak, Kak? Boleh. Ini Kak, satu lagi. Jadi kan saya pernah magang sebelumnya dan posisi saya itu ditempatkan jadi content writer. Nah, jadi website yang saya handle ini untuk kontennya itu katanya supaya websitenya naik bisa di halaman pertama atau bahkan di ranking satu search engine itu harus membuat banyak konten Kak. Menurut Kakak gimana Kak? Apakah benar atau tidak? Kalau menurut saya sih ya benar, memang harus membuat konten, tapi kita tetap nggak bisa kayak kita terlalu sering juga nanti yang lihat cuma sedikit, sedangkan kita
effortnya sudah banyak gitu ya. Jadi menurut saya itu mungkin harus dijadwalkan. Jadi bikin konten, list konten gitu. Mungkin misalnya kayak 1 bulan gitu. 1 hari mau ngepost 1 hari satu atau 1 hari dua gitu. Pokoknya jangan terlalu banyak sih kalau menurut saya. Percuma aja kalau nggak ngepost terlalu banyak kan. Ya itu supaya orang lain itu atau audiens itu lihat kalau oh ternyata kita tuh masih ada loh, ternyata kita tuh masih update gitu. Kalau terlalu sering juga ya terlalu banyak effort yang kita keluarkan ya. Sedangkan yang lihat pasti ya cuman sedikit aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak Rita. Ya sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke Kak Aksinul Arifin. Silakan Kak. Halo, suara saya kedengaran ya? Terdengar. Iya. Eh, Selamat malam Kak Rita, saya mau tanya. Ini kalau untuk SEO Google itu apakah prospeknya masih bagus? Kan kita tahu sendiri untuk sekarang ini zamannya lebih ke sosmed seperti TikTok, terus Instagram dan lainnya gitu Kak. Apakah masih bagus juga prospeknya kalau di search engine Google itu? Itu aja Kak pertanyaannya. Makasih. Oke, pertanyaan yang bagus sih menurut saya. Ya, menurut saya tetap SEO yang di Google itu masih tetap yang pertama sih menurut saya. Karena apa? Karena di Google itu dia itu menjangkau segala usia dan apapun yang kita mau tanyakan, kita bingung. Apa-apa kita kan tanyanya ke Google. Nggak mungkin kita tanyanya ke Instagram apa TikTok. Nggak mungkin berapa banyak orang yang mau bikin konten tentang apa yang kita ingin ketahui kan. Jadi semua itu balik lagi ke Google sih menurut saya. Kalaupun kita mau cari konten-konten di TikTok, terus kita searchingnya kemana ya? Pasti ke Google juga. Nanti Google akan mengarahkan ke misalnya ke konten creator yang cocok dengan apa yang kita cari gitu. Misalnya kita mau cari tentang beberapa tempat wisata yang ada di misalnya di luar negeri seperti itu. Nah, kita kan carinya juga ke Google juga gitu. Intinya tuh apa kayak sosial media yang lain itu juga sebagai kayak membantu mungkin kayak di Google itu visualnya mungkin kurang gitu ya kalau di TikTok atau di Instagram tuh dia lebih visual ya lebih ke foto ke video seperti itu nah bisa komen juga gitu kita kita bisa lihat komen ya tapi menurut saya kita jangan sampai lupa kalau Google itu lebih tahu segala-galanya sih daripada ke uh, sosial media lainnya gitu sih. Kalau menurut saya sih sangat prospek gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke Kak Syifa Tati Awalia. Silakan Kak. Oh iya, terima kasih banyak, Kak. Selamat malam, Kak Rita. Aku izin tanya, Kak, apakah suaraku terdengar jelas ya, Kak? Terdengar. Oke. Dari tadi yang Kakak sampaikan untuk optimasi websitenya sendiri, kan sudah ada tuh, Kak, titel-titel gimana sih cara biar supaya di ranking 1 Google SEO-nya. Nah, aku mau tanya, Kak, kalau misalnya di website itu ada kita mencantumkan nama brand, misalnya eh, nama suatu instansi kesehatan, misalnya kan tentang topik artikel kesehatan, terus di belakangnya tuh kayak misalnya RS apa gitu Kak. Sebenarnya itu bakalan mempengaruhi SEO juga atau enggak sih? Terima kasih banyak Kak. Kalau menurut saya sih bisa jadi pengaruh. Karena kan ya tergantung. Kalau misalnya kita nulis RS apa gitu. Kadang kan kita juga searching ya. Kalau misalnya orang-orang mau berobat kemana gitu. Kita kan pasti cari RS ini. Terus kan ketika kakak bikin konten tentang suatu RS ini. Nah orang-orang akan baca kayak oh ternyata RS ini fasilitasnya seperti ini, seperti itu. Ya menurut saya itu masih akan sangat berpengaruh juga ya. Karena kan kadang kita mau berobat tidak tidak sembarang pilih rumah sakit gitu ya. Jadi
tentunya sangat diperlukan untuk konten-konten seperti tentang dunia kesehatan dan rumah sakit sih. Menurut saya seperti itu. Terima kasih banyak Karita atas jawabannya. Oke, mungkin kita kasih kesempatan untuk dua orang lagi ya Kak yang on mic nih. Ada selanjutnya ada Kak Silvi Wilanda. Silakan Kak. Oke, makasih Kak Syifa sebelumnya. Izin bertanya Kak Rita. Jadi kan misalnya kalau misalnya nih kita penulis content writer yang pemula lah. Jadi kita misalnya coba untuk optimasi website lewat SEO gitu kan. Tapi kita baru. Nah, kita bisa lihat apa ya progres hasil pengerjaan SEO kita berapa lama ya Kak? Kan kalau nggak salah dengar itu kayak ada yang bilang, oh ini baru bisa kelihatan misalnya setelah 3 bulanan. Ada yang ngomong kayak gitu sih temanku. Apa benar seperti itu? Maksudnya kita bisa lihat hasilnya itu seperti apa? Apakah maksudnya nanti halaman website yang kita kerjakan itu misalnya muncul di halaman pertama atau kedua atau gimana gitu Kak? Oke, ini lebih ke ngomong tentang analytics-nya ya, kalau nggak salah. Ya, analyticsnya. Kalau menurut saya ya ya tergantung ya. Kalau kita mau lihatnya berapa lama, saya kira kayak sebulan apa 2-3 bulan juga bisa gitu. Tergantung kita maunya berapa bulan gitu. Soalnya kan eh, tiap bulan itu bakal beda kan analyticsnya menurut saya. Kayak per bulan nanti eh, yang banyak orang untuk ngeklik itu berapa seperti itu. Terus bulan kedua, bulan ketiga menurutku bisa sih. Per bulan pun bisa sih. Oke, terima kasih Kak Rita. Terima kasih Kak Syifa. Oke, ini kita ke peserta terakhir yang bertanya ada Kak Fitria. Silakan Kak Fitria. Halo Kak, selamat malam. Aku Fitria. Aku izin bertanya ya Kak, kalau misalkan SEO sendiri untuk website dan sosial media, apakah keduanya pakai tools yang sama atau yang beda? Nah, kalau misalnya kayak website lebih prefer pakai Semrush atau enggak sosial media pakai apa gitu. Nah, terus sama bagaimana cara memasukkan kata kunci untuk di sosial media. Apakah harus ada di dalam feeds-nya sama caption atau hashtag atau bagaimana? Kira-kira yang paling works. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya, kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu saya pakai semuanya pakai sih, nggak ada yang khusus untuk, oh misalnya kayak Semrush untuk ini, Semrush untuk Google, Semrush, terus Ubersuggest untuk Instagram itu nggak ada, karena semuanya itu sebenarnya sama untuk lihat search volume aja sih. Nah, kalau saya biasanya pakai, jadi kata kunci itu saya kumpulkan, kemudian saya biasanya tulis di captionnya, di Oh hijau descriptionnya ungu. gitu. Terus Ya dari mana ya? Nggak, ada odong-odong di sana, ada odong-odong. Udah jadi naik. Karita, sepertinya unmute ya Kak. oh ya, terunmute juga. Oke. Jadi kalau menurut saya lebih baik mungkin supaya konten kita cepat naik gitu, descriptionnya kita itu sertakan juga kayak kata-kata kunci gitu dari copywritingnya ya. Maksudnya kayak kata-kata itu juga harus masuk gitu, judulnya juga masuk gitu. Saya kayak kita bikin reels atau itu sebisa mungkin kata kunci kita itu juga masuk di dalam video itu. Kayak gitu sih. Menurut saya kayak gitu. Apakah menjawab? Ya, sudah menjawab Kak. Terima kasih Kak Rita. Ya, sama-sama. Oke, mungkin satu lagi deh ya Kak, ada Kak Hapsari nih. Silakan Kak. Ya, oke. Nah, selamat malam Kak Rita dan teman-teman. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ini mepet banget ya. Mau tanya Kak,
untuk membuat konten SEO kan selain ada optimasi keyword, ada juga isi konten yang harus berkualitas. Nah, kalau menurut misalnya pendapat Karita gimana tentang membuat isi konten yang menggunakan AI itu pendapat Karita gimana? Kalau ada, maksudnya ada orang yang menggunakan isi konten yang dibantu sama AI. Udah gitu. Terima kasih, Kak. Ya, ini bagus banget ya. Jadi menurut saya itu sekarang kan banyak orang menggunakan AI dan menurut saya itu nggak apa-apa kalau menggunakan AI itu hanya sebagai alat bantu kita untuk memberikan kayak semacam inspirasi. Tapi jangan lupa harus ada originalitasnya juga. Jadi kita mengkombinasikan gitu. Jadi soalnya kan AI ini juga membantu kita ya untuk mencari berbagai macam informasi. Tapi menurut saya tetap harus ada sesuatu yang original dari kita gitu. Jadi kita kombinasikan, nggak masalah sih menurut saya. Asalkan jangan terlalu ngeplek aja gitu. Karena misalnya kalau kita menulis di blog gitu, terus kita pakai AI 100%, ya tentunya itu kan kelihatan pakai bahasa AI itu seperti apa dan beda juga dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi kayak dari apa ya, dari bacaannya, dari konten yang dibaca nanti audiens, audiens itu bisa merasakan kayak oh yang bikin ini sepertinya kayak robot gitu, kayak nggak ada rasanya gitu. Oleh karena itu kita boleh pakai AI hanya untuk seperti inspirasi, tapi usahakan itu kita rombak ulang gitu. Jadi ya kurang lebih menurut saya seperti itu sih. Ya, udah terima kasih Kak untuk jawabannya. Berarti semacam untuk brainstorming gitu ya Pak ya, ya Kak ya. Betul, betul sekali. Oke, terima kasih Kak Rita. Sama. Oke, mungkin kita move ya Kak ke yang chat. Tapi karena udah malam nih, jadi aku akan pilih dua pertanyaan aja yang dari kolom chat. Ada dari Kak Nur Fatarani nih. Halo Kak Dita, aku Rani ingin tanya, untuk SEO spesialis, apa harus menguasai 3 ruang lingkup SEO Kak? Terima kasih. Boleh dijawab Kak. Oke, ini pertanyaan yang bagus, tapi menurut saya kita nggak perlu menguasai yang benar-benar tiga-tiga itu, terutama yang kayak technical SEO, karena menurut saya yang paling penting itu di on page sama off page-nya. Kalau konten kalian itu bagus, terus ketika kalian share orang lain melihat konten kalian ternyata konten kalian itu bagus, itu sudah cukup sih. Nah, kalau untuk soal teknikal, yang penting domainnya itu nggak lemot aja, menurut saya sih nggak masalah gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Nur. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan terakhir dari Kak Adisha Ainun. Kak izin bertanya, dalam hal konversi dan engagement, mana yang biasanya lebih efektif? Short tail keyword atau long tail keyword? Adakah bukti atau studi kasus yang menunjukkan perbedaan konversi antara jenis-jenis kata kunci tersebut? Mungkin tadi udah sedikit dibahas ya Kak, boleh diulang lagi mungkin ya, Kak? Harita, maaf belum on mic, Kak. Oke, tadi nggak sadar. Oke, jadi kalau menurut saya, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, sebenarnya kalau mau tahu konten kita itu berfungsi dengan baik, itu kita tuh sebenarnya tinggal coba aja sendiri gitu. Kalian bikin konten, misalnya dua konten yang berbeda gitu. Satu konten itu isinya kata kuncinya short tail semua. Satunya itu pakai kombinasi. Itu akan jauh lebih berbeda. Tapi kontennya ini tuh harus sama-sama high quality ya, maksudnya dengan tingkat kontennya ini sama-sama bagus gitu. Nah, kita coba buktikan gitu. Atau dua konten yang sama-sama videonya sama, tapi pakai kata kunci yang berbeda, itu bisa dicoba sih. Kalau menurut saya paling bagus tetap harus kombinasi gitu, supaya balance gitu menurut saya.
Oke, terima kasih banyak nih ya Kak Rita. Semoga Kak Adisha terjawab nih pertanyaannya gitu. Oke teman-teman, karena udah jam 8.51 gitu ya, udah cukup malam. Mungkin kita akhiri sesi pada malam hari ini. Terima kasih banyak gitu ya untuk Kak Rita yang sudah menyiapkan materi dagingnya gitu. Walaupun dasar-dasar nih, tapi kayaknya udah mulai panas nih teman-teman gitu. Jangan lupa teman-teman untuk hadir gitu ya di sesi 2 dan sesi 3 karena kita nanti akan praktik gitu ya untuk research keyword dan juga menulis blog SEO ya Kak kalau nggak salah. Gitu teman-teman. Nah, sebelum aku tutup, aku mau ngingetin nih teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensinya ya. Karena kalau misalnya kelasnya udah ditutup, presensinya juga akan aku tutup kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang mau dapat sertifikat, itu pastiin teman-teman hadir full gitu ya, teman-teman dari sesi 1, sesi 2 dan juga sesi 3. Nah, mungkin sekian info dari aku. Selanjutnya sebelum ditutup, kita akan dokumentasi lagi nih teman-teman. Boleh silakan yang bisa on cam, aku tungguin untuk on cam selama 1 menit gitu ya. Sambil aku jawabin pertanyaan di kolom chat. Kamu tanya ini buat konten nanti di akhir apa buat setiap hari. Bebas ya teman-teman, boleh misalnya bikin kontennya itu setiap kita selesai kelas nih habis ini gitu. Teman-teman share di Instagram Stories atau di LinkedIn-nya. Atau boleh juga nanti misal di recap gitu di hari Jumat di sesi terakhir kita. Gitu. Sama-sama teman-teman, jangan lupa hadir besok gitu ya. Pretestnya sekali sesi 1 ya Kak. Jadi pretest itu hanya 1 kali ya teman-teman. Jadi sebelum mulai kelasnya gitu seharusnya. Nah nanti di hari Jumat teman-teman akan mengerjakan yang namanya post test kayak gitu. Jadi cuma 1 kali aja. Yang udah isi absen nggak perlu isi absen lagi ya teman-teman. Jadi isinya 1 kali aja walaupun tadi aku share-nya itu beberapa kali gitu. Oke, karena udah pada on cam juga ya teman-teman. Aku mulai ambil gambarnya ada 5 slide nih. Aku mulai dari slide 1 ya. Oke, karena kita nggak tahu ada di slide berapa, jadi teman-teman siap-siap aja. Dalam hitungan 3 aku ambil gambar ya. 1, 2, 3. Oke, kita move ke slide 2 nih teman-teman. 1, 2, 3. Oke, ke slide 3. 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Terakhir di slide 5, 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Aku ambil dokumentasinya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sampai jumpa lagi besok di jam dan juga di link Zoom yang sama. Semoga besok materinya lebih daging lagi, lebih panas lagi ya teman-teman bersama Karita gitu. Dan kalau misalnya ada yang masih belum enroll LMS, aku ingatkan sekali lagi untuk enroll LMS ya teman-teman, karena teman-teman bisa akses semuanya di LMS itu kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, boleh chat aku gitu ya untuk aku kasih tahu caranya. Nah mungkin sekian ya dari aku. eh Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa di kelas kita besok. Bye-bye semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Karita. Terima kasih semua. Have a nice day.